Kapolda Sulut resmikan kantor Polres Kepulauan Sitaro. Manado, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut Irjen Pol Setio Budianto meresmikan kantor Polres Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, dan rumah dinas Kapolres pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, sore. Peresmian tersebut merupakan agenda utama dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Sulut di Polres Kepulauan Sitaro, yang dijadwalkan akan berlangsung hingga Selasa, 21/3. Sebelumnya, Kapolda didampingi Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sulutni, Heni Setiobudi bersama beberapa pejabat utama Polda Sulut dan pengurus Bayangkari, tiba di Pelabuhan Ulu Siau, sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Kapolda Sulut dan rombongan disambut langsung oleh Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sitaroni, Marlein Permadi beserta Forkopimda. Kapolda Sulut lalu menerima prosesi penyambutan secara adat setempat. Usai transit dan istirahat, Kapolda Sulut beserta rombongan menuju kantor Polres Kepulauan Sitaro dan menerima penyambutan secara kedinasan. Diawali dengan laporan situasi Kamtibmas oleh Kapolres, pengalungan bunga dan pemberian bulet bunga, jajar kehormatan serta penyambutan oleh para pejabat Polres Kepulauan Sitaro beserta Bayangkari. Setelah itu, Kapolda dan Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sulut memberikan bantuan sosial kepada warga dan purnawirawan Polri. Dilanjutkan peresmian kantor Polres Kepulauan Sitaro dan rumah dinas Kapolres. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sulut. Kemudian pengguntingan pita bersama oleh Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sulut, Ketua Bayangkari Cabang Sitaro, dan Bupati Kepulauan Sitaro. Dirangkaikan peninjauan sejumlah ruangan kantor Polres. Kapolda Sulut dalam sesi Durtop mengatakan, kedatangannya ke Sitaro adalah untuk meresmikan kantor Polres dan kunjungan kerja. Saya tiba di Sitaro dalam rangka melaksanakan kegiatan yang pertama adalah peresmian kantor Polres Kepulauan Sitaro, kemudian dirangkaikan juga dengan kunjungan kerja, kata Irjen Pol Setio Budianto. Lanjutnya, kunjungan kerja ini merupakan salah satu kegiatan formal yang harus dilakukan untuk melihat langsung kesiapan dan aktivitas anggota Polres Kepulauan Sitaro. Juga melihat beberapa hal yang mungkin menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas, mungkin dari soal sumber daya manusia, sarana prasarana, perlengkapan dan lain-lain, ujar Irjen Pol Setio Budianto. Menurutnya, bangunan kantor Polres Kepulauan Sitaro yang baru diresmikan ini luar biasa. Saya melihat dari sisi kantor yang saya resmikan ini sudah luar biasa. Harapan saya dengan adanya kantor Polres Kepulauan Sitaro yang baru ini, pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah daerah bisa semakin meningkat lagi. Tujuannya untuk mengembangkan yang sudah diprogramkan pemerintah daerah, dan juga termasuk keamanan yang baik, harap Irjen Pol Setio Budianto. Terkait masih terbatasnya jumlah personel Polres Kepulauan Sitaro, dirinya pun menyadari bahwa hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi Polda Sulut. Tidak hanya Polres Kepulauan Sitaro saja, tapi semua Polres yang ada di Polda Sulut ini mengalami kekurangan personel. Prosentasenya rata-rata tidak sampai 50% dibandingkan dengan jumlah penduduk, artinya secara polis ratio itu sangat kurang. Tapi secara bertahap kita upayakan prosentasenya, jelas Irjen Pol Setio Budianto. Mengingat jumlah anggota di Polres Kepulauan Sitaro yang tidak banyak, Irjen Pol Setio Budianto pun berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan menjaga Kamtibmas di daerah ini. Memang tugas utamanya ada di Kapolres dan seluruh anggota, tapi tanpa peran serta dari seluruh masyarakat, sia-sialah tujuan pencapaian daripada keamanan di daerah ini, tuturnya. Sementara itu dalam upaya mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di wilayah Kepulauan Sitaro, Irjen Pol Setio Budianto akan mengusulkan adanya satuan polisi perairan. Saya mungkin akan memprioritaskan untuk mengusulkan adanya satuan polisi perairan, dengan melihat kondisi lingkungan yang merupakan kepulauan yang berbatasan dengan negara lain. Ada ancaman ataupun potensi gangguan masuk ke sini, maka idealnya ada satuan polisi perairan. Tapi segala sesuatunya nanti ada survei dan studi kelayakan yang dilakukan oleh Mabes Polri, terang Irjen Pol Setio Budianto. Sedangkan terkait persiapan pengamanan pemilu 2024 mendatang, khususnya di wilayah Kepulauan Sitaro, Irjen Pol Setio Budianto yakin bahwa Kapolres sudah melakukan persiapan. Pasti Kapolres sudah koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Kemudian menghitung berapa jumlah TPS, jumlah anggota yang siap karena sepertiga harus ada di kantor. Dari kekurangan itu, nanti akan mendapatkan BKU dari Polda Sulut, kemudian juga ada dukungan BKU dari TNI. Kita melihat segala sesuatunya berdasarkan pengalaman pemilu 2019.
Harapan saya, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan di pemilu 2019 tidak terjadi lagi di pemilu 2024. Polres tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan semua pihak, jadi harus saling mendukung, pungkas Irjen Pol Setio Budianto. Dijadwalkan pada kunjungan kerja hari kedua, Kapolda Sulut akan memberikan arahan kepada personel Polres Kepulauan Sitaro dan jajaran. Kemudian Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sulut bertatap muka dengan Bayangkari Cabang Sitaro. Laporan tim MWLS Sugeng.